Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adib Fatoni dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistik perceraian. Di sini saya akan menerangkan pengertian, tujuan, dan juga pergeseran nilai kehidupan keluarga. Oke, lanjut. Yang pertama, pengertian. Pengertiannya adalah proses upaya bantuan yang diberikan kepada individu sebagai anggota keluarga, baik dalam mengaktualisasikan potensinya maupun dalam mengantisipasi serta mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi, sebuah konseling yang ditujukan kepada sebuah keluarga yang sedang mengalami masalah ini sangat diperlukan dengan adanya sebuah konseling atau penengah-nengah yang bisa mengeluarkan dan menghilangkan masalah yang terjadi di sebuah keluarga, baik masalah yang timbul di masing-masing individu maupun dari kelompok yang lain, misalkan seperti dari mertua atau dari saudara ipar atau yang lain-lain. Lanjut, yang dilakukan melalui pendekatan sistem, suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan di mana setiap anggota keluarga memperoleh pencapaian kebahagiaan secara utuh. Ini memang tujuan yang diharapkan bagi semua orang, terutama yang sudah ingin menjalani sebuah keluarga. Itu tujuannya memang untuk tercipta keluarga yang bahagia. Bahagia di sini dimaksudkan itu antara suami dan istri itu saling menyayangi, saling mencintai, terus kepada anak, sayang kepada anaknya, tidak melupakan anaknya, bahkan walaupun misalkan seorang suami ini pekerjaannya itu jauh atau istilahnya itu merantau, akan tapi tidak melupakan istri dan anaknya yang ada di rumah, tetap untuk menafkahi, mentransfer, mengirim biaya hidup anak dan istrinya yang ada di rumahnya tersebut. Nah, inilah yang dinamakan keluarga yang bahagia. Akan tetapi semua orang itu berpendapat bahwasannya kebersamaan itu adalah kebahagiaan. Jadi kebersamaan itu adalah
kebahagiaan walaupun hidupnya sederhana, ekonominya pas-pasan, cuma misalkan cukup buat kebutuhan sehari-hari, akan tetapi mereka itu bersama dalam sebuah rumah. Nah, ini yang dinamakan kebahagiaan, asalkan tidak ada percekcokan atau masalah-masalah yang timbul di dalam keluarga tersebut. Yang kedua, tujuan. Menurut Scherzer dan Stone tahun 1980, yaitu mengadakan perubahan perilaku pada diri konseling sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan. Yang kedua, memelihara dan mencapai kesehatan mental yang positif. Yang ketiga, pemecahan masalah. Jadi semua ini harus dikuasai oleh seorang konselor. Jikalau ada seorang konseli yang membutuhkan bantuannya, misalkan ada permasalahan yang timbul di keluarganya, seorang konselor ini dituntut harus bisa memberikan arahan dan juga bisa memberikan pandangan agar mengetahui titik temu atau titik permasalahan yang dialami oleh sang konseli tersebut. Yang keempat, mencapai keefektifan pribadi. Mencapai keefektifan pribadi. Ini baik oleh seorang konselor maupun seorang konseli. Soalnya konselor ini juga bukan, istilahnya itu bukan seseorang yang terbebas dari masalah. Kadang banyak juga seorang konselor ini mempunyai masalah dengan istrinya di rumah, sama-sama punya masalah. Jadi kalau konselor ini ya pergi ke temannya, sama-sama konselor untuk untuk mendapatkan arahan, mendapatkan nasihat dari temannya agar bisa mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumahnya. Setelah itu, mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya. Ini juga harus dimengerti. Apa, Pak?